Halo semuanya, kenalin gue Arik Fahriano. Mungkin kalian tahu gue dari IG atau dari TikTok atau dari manapun. Cuma di modul kali ini adalah modul yang sedikit advance. Ini tidak direkomendasikan untuk pemula, tapi kalau misal mau belajar, aku saranin kamu nonton modul 1 sama modul 2 dulu aja. Karena di sini udah di level advance, bukan pemula lagi. Oke, device yang gue pakai ini gue pakai mobile ya, by the way. Dan di sini gue langsung aja ke materinya. Di sini kita bakal ngebedah akun dari Alukito, salah satu temen gue yang viewsnya gacor banget guys. Dan di sini gue bakal analisa atau beda salah satu dari konten yang dia buat. Mungkin konten yang ini aja yang udah gue tandain. Coba kita tonton sekilas videonya. Kalau udah gede mau jadi apa, El? Engineer? Engineer. Saya mau jadi pekerja terampil apa? Gue akan kasih langsung dua industri. Satu adalah finansial, ya, finance. Yang kedua adalah engineer. Ya, ini bisa teknologi, bisa mekatronika, bisa robotik. Engineer, ya. Kenapa? Karena ini clear, ya. Gajinya langsung besar di depan. Engineer itu akan sangat berguna ya ketika dunia ini akan transisi dari energi lama ke energi yang terbarukan, energi baru. Ini banyak sekali ya, seperti geothermal, seperti solar. Solar itu akan pakai engineer itu banyak sekali. Pasti akan dipakai, pasti ada kegunaannya di dunia. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Semua video yang dia bikin di setiap akunnya kira-kira konsepnya kayak gitu. Kayak ada hook video, kayak hook video orang lain selain Timothy, kayak berapa detik, baru masuk video Timothy, dan terakhirnya ada JJ. Itu sebenarnya konsep yang mahal banget, nggak semua orang tahu. Kayak orang tuh ngeklip tuh cuma isi videonya doang. Kalau ngeklip Timothy, kayak dia cuma naruh Timothy-nya doang, tanpa ada hook, tanpa ada JJ. Jadi ya hasil viewsnya ya segitu-segitu aja gitu. Nah oke, langsung aja kita bikin ke topik utamanya. Ini kita bakal bikin sama persis kayak dia. Cuma di sini gue mau nambahin beberapa improvement sesuai tren yang sekarang, dan langsung aja kita praktek ke videonya guys. Di sini gue pengen pakai tools yang gak semua orang tahu, yang mungkin cuma beberapa orang yang tahu. Di sini gue bakal share ke kalian gratis tentunya. Gue pakai tools ini untuk mempercepat efisiensi waktu gue. Dari yang biasanya gue habisin 30 menit, ini gue cuma perlu 1 menit aja. Jadi gue bisa generate video lebih banyak karena waktu gue gak kebuang sia-sia karena gue pakai tools ini. Engineer itu akan sangat berguna ya ketika Ini tools biasa yang gue pakai guys. Nah, di sini gue pakai Gemini, tapi kalian tuh harus benar-benar tahu sumber dari videonya tuh dari video mana, dan promptnya kira-kira yang gue pakai kayak gini guys. Nah, karena gue udah tahu sumber videonya dari video mana, gue tinggal salin linknya aja. Coba deh bayangin, kalau kalian nyari satu per satu dan harus nontonin semua videonya 30 menit, 10 menit, itu berapa banyak waktu yang kalian buang gitu. Nah, di sini gue pakai bantuan dari AI-nya Gemini. Gue tinggal salin link aja sama prompt, suruh dia cariin poin mana aja yang pengen gue cari, dan cuma AI Gemini aja yang bisa akses YouTube setahu gue ya sekarang. Nah, langsung dikasih tahu tuh menit dan detiknya. Ini kalau AI lain atau kalian pakai ChatGPT, itu dia gak mungkin tahu menit dan detiknya kayak Gemini ini. Jadi ini tools yang lumayan berguna di gua guys. Sebenarnya video Timothy-nya gak gua download full sih. Gue cuma record bagian mana aja yang pengen gua klip, dan itu lumayan menghemat memori ternyata ya. Nah, kira-kira gue dapat mentahannya kayak gini. Dan step awalnya kalian tinggal zoom in aja video Timothy-nya jadi lumayan besar kayak gini, sesuai kayak yang di Alukito. Dan ingat, dia nggak pakai full sampai mentok ya. Jadi di belakangnya tuh masih ada blur-blurnya gitu. Dan di sini gue bakal kasih tahu caranya gimana. Yang kayak Alukito kayak gini guys. Nah, dia kan ada blurnya kan di belakang kan. Oh iya, ada part yang gue lupa. Dia tuh ada hooknya. Ini hooknya pakai video El Barak kalau nggak salah. mau jadi pekerja terampil apa? Gua akan kasih Dan di sini gue bakal ajarin cara gue nyari hook tuh biasanya kayak gimana. Gue tinggal ketik aja cita-cita jadi engineering. Nah, ini kan muncul kan kayak yang Barak. Ini juga ada footage lain dia waktu masih kecil. Tapi di sini udah rata-rata udah ada editannya gitu, nggak ada mentahannya. Jadi kalian harus mau gak mau, kalian harus cari hooknya itu ada di YouTube, dan kalian cari tahu sendiri di shorts YouTube siapa dan di mana. Nah, di sini langsung aja kita buka YouTube-nya dan langsung aja ketik. Tadi kan udah tahu ya namanya El Barak dari komen. Langsung aja cari. Nah, muncul kan El Barak. Tadi tuh bukan ini footage-nya. Nah, ini kayaknya deh yang di Tonight Show. Jadi langsung aja kita pencet videonya dan salin linknya. Aduh, ada iklan lagi. Kayak kita sebelumnya nyari short video Timothy, kita cari lagi bagian menit dan detiknya buat menghemat banyak waktu guys. Biar videonya gak kepanjangan, ini gue udah dapat footage-nya. Dan step yang kedua itu kalian tinggal zoom in juga kayak video Timothy sebelumnya. Jadi hasilnya bakal kayak gini semuanya. Jadi
Timothy-nya ngezoom, L baraknya ngezoom, dan step yang kedua kalian langsung duplicate dan taruh di overlay. Jadi kalian duplicate, terus overlay kayak gini, terus geser, kalian pasin semuanya. Nah setelah itu kalian tinggal yang bagian main utamanya kalian zoom kayak gini. Jadi kayak di belakangnya tuh kayak ada double layer, yang belakangnya di zoom, yang depannya stay. Jadi kayak gini semuanya. Nah next stepnya kalian tinggal pakai efek blur dan disetting ke berapa persen blurnya. Tapi yang biasa gue pakai itu nggak sampai mentok, tapi cuma tipis aja, kayak cuma 20-30%. Terus tinggal ditarik aja, kurang lebih hasilnya bakal kayak gini guys. Ya by the way, kalau kalian pengen enak dan pengen serius untuk ngedit, kalian, aku saranin sih kalian harus minimal punya CapCut atau tools-tools yang lain itu yang premium, karena beda banget guys. Kalau kalian nggak premium sama premium itu aksesnya terbatas banget. Kayak kalian nggak bisa pakai efek-efek yang berbayar atau hapus background atau pakai nanti auto caption. Jadi aku saranin kalian pakai premium ya, harganya cuma 20.000 kok. Kita bisa bantu subsidi diskon dari yang harga awalnya 80.000 jadi cuma 20.000 itu, tapi slotnya terbatas ya, kayak sehari itu cuma bisa 5 kalau nggak 10 aja setahu aku ya. Oke, kita sekarang balik ke videonya. Tadi sorry aku jelasin bentar soal CapCut, karena itu sebenarnya masalah untuk para pemula sih sebenarnya. Nah oke, tadi sorry keskip. Ini aku ada setting beberapa suaranya, aku tinggal pakai ekstrak dan aku sesuaiin kayak suaranya dari yang awalnya 100, aku adjust, aku turunin ke 10% atau ke 20%. Jadi intinya hook sama si Timothy-nya itu suaranya biar seimbang. Nah abis itu kita langsung aja generate auto caption. Dan yang Alukito pakai itu di akun Alukito, dia pakai auto caption kalau nggak salah yang kata kayaknya yang glow deh. Sebentar aku cari dulu untuk captionnya. Nah ini aku udah captionnya, itu auto caption yang emoji ini, yang kalau ada setiap katanya itu ada emoji. Jadi coba kita pakai aja karena terbukti berhasil di akun dia. Nah tinggal kita taruh aja di tengah-tengah, yang penting nggak mengganggu isi video. Sebenarnya udah kayak gini tuh udah jadi satu video guys, tapi coba kita lihat lagi untuk si Alukito tuh kayak gimana. Nah ini dia untuk videonya. Nah betul kan, dia pakai font yang kayak gini sama persis yang ada emojinya. Jadi kalian bisa save untuk emojinya. Tapi yang belum kita lakuin itu di belakang dia ada jedak-jeduknya. Nah kayak gimana sih cara bikin jedak-jeduk kayak gini yang nyambung sama isi video. Nah kebetulan dia videonya Alukito, dia ada template capcut yang di atas namanya itu. Kalian tinggal pencet aja dan itu langsung masuk ke CapCut. Tapi balik lagi, itu harus CapCut Pro ya, harus CapCut Premium. Kalau misalnya kalian gak punya footage Timothy-nya, kalian tinggal cari aja di akunnya Timothy. Dan kalau udah masuk ke halamannya kayak gini, kalian tinggal screenshot aja. Karena JJ itu butuhnya 3 foto, jadi kalian screenshot 3 foto yang menurut kalian kece gitu. Oke, gue potong, singkatnya gue dapet 3 foto, udah gue pilih 3-nya. Ini tinggal kalian klik aja 3-3-nya fotonya. Dan yang paling penting kalian harus adjust ya, karena tadi kan gue pakai screenshot ya, jadi kayak belum sesuai gitu untuk rasio gambarnya. Nah kalau udah disesuaikan kayak gini semuanya, kalian tinggal export aja, pilih yang simpan ke perangkat tanpa watermark. Kalau udah, kalian tinggal masukin footage atau JJ-nya ke dalam editan kita yang tadi guys. Nah ini taruh di belakang, itu gue selalu taruh di belakang dan langsung aja pilih JJ-nya. Terus tinggal dibesarin kayak gini, dan biasanya gue sesuaiin dulu waktu foto 1 ke foto 2 itu pergantian foto. Nah ini kan pergantian kan fotonya kan, kalian tinggal tarik, terus kalian sesuaiin di detik-detik video Timothy-nya mau habis. Jadi kira-kira kayak gini untuk videonya, dan langsung gue ekstrak audio. Nah kalau udah di ekstrak audio kayak gini, kalian tinggal sesuaiin pakai keyframe biar gak terlalu kenceng. Jadi kayak flow-nya itu jadi pelan ke tinggi lagi, terus kayak terakhir baru masuk JJ-nya kayak lumayan kencang suaranya. Tapi harus tetap diperhatiin ya, karena jangan sampai suaranya tuh lebih kencang dari suara Timothy ngomongnya. Nah, setelah itu kayak 3 detik terakhir sebelum video Timothy-nya habis, ini biasanya langsung gue tambahin animasi biar videonya smooth, nggak patah waktu JJ-nya masuk. Nah biasanya yang gue tambahin itu fade in atau pudar masuk kalau bahasa Indonesianya. Nah kira-kira hasilnya bakal kayak gitu guys. Jadi Timothy-nya habis langsung JJ kayak gitu. Tapi belum selesai sampai situ, karena di depannya itu biasanya Alukito tambahin musik juga, dan itu juga gue lakuin di video-video gue juga. Jadi kayak seolah-olah videonya nyala, ada musik, dan musiknya mati di pertengahan,
dan musiknya muncul lagi di akhir-akhir, jadi kayak nyambung gitu. Nah untuk keyframe-nya itu sedikit berbeda. Tadi kan kita pakai 4 untuk musik di ending, tapi untuk di awal itu kita cuma pakai 3 aja guys. Nah kurang lebih angka-angka keyframe-nya kalian bisa catat, kira-kira angkanya kayak gitu yang sering biasa gue pakai. Jadi kayak dari besar dulu baru ke turun. Kalau yang di JJ dari kecil dulu baru ke besar. Nah di sini tinggal yang Alok kita lakuin tuh dia pakai headline kayak gini putih sama hijau. Tapi di sini gue mau ada improvement karena gue tahu ada sekarang tuh lagi trending untuk JJ-nya, dan bukan JJ doang sih, tapi headline-nya juga dia pakai kayak gini. Ini kayak clippernya Suli. Clipper Sulinya tuh ada dia pakai headline hampir semuanya sama, template-nya kayak gini. Dan yang paling perlu kalian note itu kalian tuh nggak boleh idealis untuk di industri kreatif kayak gini, karena kan tren sering berjalan waktu sangat cepat untuk berubah kan. Kalian harus mau gak mau ikutin tren. Kalau misalnya lagi trennya kayak gini, kalian harus ikutin juga gitu. Jadi dibanding ikutin headline-nya kayak Alukito, gue saranin untuk sekarang karena lagi trennya kayak gitu, kalian pakai template yang kayak gini aja. Ini udah biasanya ada di trending template. Tinggal kalian ganti kata-katanya yang berhubungan sama isi videonya. Kurang lebih kata-kata yang gue buat itu kayak gini. Dan di sini gue mau sedikit kasih apresiasi buat orang yang bertahan udah nonton sampai ending, udah mau selesai videonya. Di sini gue mau jelasin ilmu daging yang gue pakai sampai sekarang. Gue nyiptain puluhan juta views setiap bulannya, bahkan sempat ratusan juta. Ini gue pakai headline yang mungkin orang-orang di luar sana nggak lakuin. Karena di sini jujur, yang ngajarin atau ngasih tahu kalian di komunitas di diskusi Clipper itu orang-orang berpengalaman semua, orang-orang dengan views ratusan juta, bahkan banyak yang followersnya itu lebih dari 100.000, ada yang 200.000. Itu kalian harusnya lebih menghargai ilmu yang mereka kasih ke kalian secara gratis guys. Dan ilmu pentingnya menurut gue itu ada di headline, karena headline itu jangan kalian kasih jawaban di headline. Kayak contoh isi videonya ngejelasin Timothy lagi ngejelasin industri yang paling menarik itu engineering. Nah kalian jangan bilang langsung kayak ini industri paling menarik itu adalah engineering. Jangan kayak gitu cara bikin headline-nya, tapi lebih ke kasih pertanyaan lagi. Kayak contohnya kata triliuner ini industri yang gak bakal bisa digantiin sama AI. Atau yang gue lakuin sekarang kayak menurut Timothy ini industri yang sangat berguna di masa depan. Jadi headline kayak gitu yang biasanya nyiptain banyak views dari pengalaman aku dan teman-teman aku guys. Jadi jangan kalian taruh headline asal, tapi yang perlu di note itu kayak jangan kasih jawaban di headline. Jadi headline kamu itu ngebuat orang nonton video kamu sampai akhir, karena ada alasannya buat nonton sampai akhir buat dapetin jawabannya. Kalau kalian ngasih jawabannya di awal, orang udah gak tertarik lagi buat nonton sampai akhir. Dan kalau semakin banyak orang yang nonton sampai akhir, itu video kalian makin direkomendasikan. Jadi itu ngegulung-gulung terus. Views yang kalian dapetin itu bakal super signifikan, banyak banget. Kalian bakal kaget kalau kalian terapin ini dan konsisten. Karena itu sedikit ilmu yang bisa gue share, yang sedang sekarang gue lakuin juga dan teman-teman gue lakuin. Karena itu ilmunya bener-bener dari yang sebelumnya viewsnya nge-stuck atau kena shadow ban, itu setelah terapin ilmu itu langsung signifikan spike gitu performance kita guys. Oke lanjut, kita langsung ke export kedua. Ini udah langsung ke step akhir. Jadi setelah kalian bikin headline, bikin JJ, tambahin auto caption, di blurrin belakangnya, itu kalian export aja. Terus sekarang masuk ke export bagian kedua. Di export kedua itu hal yang pertama gue lakuin, gue langsung enhance dan cari bagian hook sama isi videonya. Hook sama isi Timothy-nya ini kalau di video ini itu dia pergantian transisi. Jadi langsung gue taruh transisinya dan gue langsung taruh sound effect yang ada di CapCut. Oke, mungkin gue ulang. Tadi tuh gue pakai efek dari Glare, transisi Glare 2 atau kalau bahasa Indonesia Silo 2. Kalau kalian nggak ada susah nyarinya, kalian tinggal ketik aja Glare 2 kayak gini dan kalian atur durasinya. Biasanya gue taruh 1 detik aja. Dan untuk itu ada di CapCut juga, di audio, terus kayak sound audio, sound effects, terus ketik aja kamera shutter dan kalian cari yang kayak gua namanya kamera shutter kayak gini tanda kurung. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian baru pakai sound effect kayak gini, kalian jangan lupa turunin ke 20-30% aja guys. Nah ini kita lanjut ke video yang tadi, ke project kita yang tadi. Ini tinggal masukin aja sound effectnya.
sound effect dan transisi yang udah gue jelasin, dan hasilnya bakal kayak gini. Dan untuk di animasinya itu gue pakai fade in juga untuk footage awalnya guys. Nah sebenarnya sampai sini sudah jadi satu video guys, tinggal nunggu proses enhance-nya selesai, abis itu udah tinggal diekspor, itu udah jadi satu video. Tapi kalau kalian pengen masukin efek atau kayak vignette atau kayak playpen dulu buat gerak-gerak atau HDR, itu bagusnya ditaruhnya sekarang di ekspor kedua ini, karena kalau di ekspor kedua itu semuanya kena, kayak mulai dari headline-nya kena, teksnya juga kena. Jadi kalau ditaruh di ekspor pertama itu yang kena itu cuma bagian-bagian tertentu aja yang kena efeknya guys. Nah di sini aku lagi coba tambahin vignette. Sebenarnya banyak banget efek yang bisa kalian explore sendiri. Kalian harus cari yang namanya winning atau unique selling dari konten yang kalian buat. Kalau bisa konten yang kalian buat itu jangan sama kebanyakan orang. Kalian bisa tambahin efek-efek tertentu atau efek apa gitu. Jadi kayak yang gue tunjukin sekarang itu kayak efeknya dari clippernya Suli. Ini salah satu akun yang lumayan aku suka karena bisa aku contek untuk beberapa konsep editingnya. Jadi kalian tuh bisa kayak nyontek-nyontek video, nyontek-nyontek style editing, terus kalian terapin atau kalian improve. Misalnya dia pakai efek A dan si B pakai efek C. Jadi kalian tinggal copy efek A sama efek C-nya buat di style kalian. Jadi kalian combine gitu. Jadi kalian nyiptain unique selling dari konten yang kalian bikin. Contohnya di sini efek yang sering banget dipakai sama teman-teman yang lain itu kayak efek HDR. Dia kayak lebih HD kayak gitu, pakai 4K HDR nama efeknya. Terus bisa disetting juga yang enaknya tuh kayak misalnya ini terlalu tebal nih atau terlalu kuat efeknya. Kecilin terus kayak pertajamnya ini kecilin juga, bisa digedein juga. Jadi ini efek yang lumayan sering juga dipakai sama teman-teman yang lain. Jadi kalian bisa juga pakai efek ini. Tapi perlu diingat, efek kebanyakan itu belum tentu malah bagus, tapi malah bikin gak nyaman penonton biasanya. Jadi harus tetap dijaga, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Ini kalau sudah cukup, ekspor aja. Dan itu udah jadi satu video yang udah ready untuk kalian post sebenarnya guys. Cuma karena tadi kita sesinya bedah akunnya Alukito, kalian tinggal ke Pustaka. Kalau sebenarnya kalian pengen bikin headline-nya kayak Alukito, itu udah disediain dari CapCut. Dia sudah nyediain gambar hitam kayak gini, tinggal kalian gedein kayak gini untuk gambarnya. Terus kalian pakai efek masking atau tutupi, terus kalian ubah ke arah sebaliknya. Tinggal ditarik untuk efeknya, dia langsung kayak ngebuat efek hitam-hitam atau kayak gini. Ini biasanya ditaruh di headline itu cukup bagus karena kalian gak perlu tambahin shadow lagi untuk di setiap teks yang kalian buat untuk headline-nya guys. Contohnya kayak gini, gue pengen pakai font dari Montserrat dan ini tinggal di adjust aja untuk posisinya kalian sesuaiin apa yang kalian inginkan. Dan kalau misalnya kalian pengen ubah warnanya kayak punya Alukito, itu tinggal kalian select aja di bagian industri ini JJZ-nya, terus kalian ubah warnanya, jadi yang keganti cuma bagian tertentu aja guys. Dan kalau misalnya kalian merasa ini kurang, space-nya kurang dekat, itu kalian bisa kalian adjust juga kayak pakai skala. Ini skala untuk kecilin, terus tapi yang biasa sering gue pakai itu pakai garis. Nah garisnya itu buat mepetin untuk dari setiap fontnya guys. Nah mungkin gitu aja untuk modul advance-nya, tapi gue yakin kalian gak bakal cukup kalau nontonnya cuma sekali aja, karena ada beberapa part yang kalian harus tonton berkali-kali baru kalian bisa paham apa maksud gue. Karena ini tipenya advance, sorry juga kalau misalnya ada beberapa kata yang susah untuk dipahami atau kalian belum nangkep maksudnya. Coba kalian tanya aja di diskusi Clipper, dan kalau kalian tertarik buat pelajarin clipping lebih lanjut, itu kita bakal sediain juga fasilitasnya. Kita bakal buka sesi mentoring atau dan lain-lain. Kalian tinggal tungguin aja update-nya. Dan sebenarnya cukup dari satu video ini. Kalau kalian ulang berkali-kali dan kalian serapin semua ilmu yang udah gue kasih, itu pasti kalian bisa pay out dan ngerasain income dari clipping itu kayak gimana. Ini gue share ilmunya secara gratis ke kalian. Tapi kalau kalian pengen yang lebih fokus lagi, itu ini sebenarnya cuma 10% dari 100% ilmu yang gue punya guys. Jadi di dalam nanti di bagian premium, gue bakal nyiptain banyak banget monster baru yang mungkin nanti bakal raksasa di industri clipping ini. Dia nyiptain ratusan juta views mungkin kayak gue, atau mungkin bisa 1M views. Kita nggak ada yang tahu, tapi yang gue tahu itu 100 juta views itu bukan angka yang susah guys. 100 juta views itu gampang banget kalau kalian konsisten 1 bulan atau 2 bulan tuh pasti bisa. Jadi see you buat teman-teman yang mau fokus di industri ini. Sekali lagi ini kata-kata dari Suli. Di suatu saat nanti attention manusia itu bakal lebih mahal dari uang. Jadi industri clipping ini bakal semakin diuntungkan di masa depan nanti guys.
Jadi kira-kira hasil video yang tadi gue bikin itu kayak gini guys. Kamu cita-citanya kalau udah gede mau jadi apa, El? Engineer? Engineer. Adalah engineer. Ya, ini bisa teknologi, bisa mekatronika, bisa robotik. Engineer, ya. Antara lu jadi orang finance atau jadi engineer. Engineer itu akan sangat berguna ya ketika dunia ini akan transisi dari energi lama ke energi yang terbarukan, energi baru. Ini banyak sekali ya. Seperti geothermal, seperti solar. Solar tuh akan pakai engineer banyak sekali. Pasti akan dipakai, pasti ada kegunaannya di bumi ini. Jadi kalian harus pilih ya. Industrinya itu yang benar. Jawabannya adalah finance dan juga engineering. Kalau mau jadi pekerja terampil, gua nggak rekomen ambil yang lain karena yang lain sampah menurutku.